Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Marni di pelajaran kelas 5, tema 6, subtema 2. Pada pertemuan kali ini yang kita akan pelajari adalah muatan pelajaran IPS. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah, tujuan pelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan mampu menganalisa bentuk-bentuk interaksi yang bertujuan untuk pembangunan sosial. Pembangunan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan sosial adalah adanya interaksi antar kelompok di dalam lingkungan. Interaksi individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing yang bermanfaat atau bertujuan untuk pembangunan sosial di masyarakat. Setiap orang memiliki peran masing-masing. Setiap manusia akan menghasilkan beragam aktivitas. Nah, aktivitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan segala usaha atau aktivitas yang mereka miliki. Semua aktivitas yang mengubah aspek sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan disebut pembangunan sosial. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan sosial budaya yang terencana atau dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat adalah misalnya kegiatan ekonomi di pasar atau kantin sekolah dan juga koperasi. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu adalah aktivitas atau kegiatan ekonomi. Kemudian kegiatan ekonomi antar manusia berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya. Misalnya di dataran tinggi, maka mereka akan menggunakan potensi dataran tingginya sebagai objek pariwisata. Ada yang mendirikan penginapan, kemudian menjadi guide, kemudian menjadi penerjemah. Untuk kegiatan ekonomi di dataran rendah, ada yang melakukan pertanian atau menjalankan peternakan ya sesuai di lingkungan mereka. Kemudian bagi warga atau masyarakat yang tinggal di pantai, mereka akan melakukan aktivitas atau kegiatan ekonominya seperti menjadi nelayan, kemudian petani garam, penjual ikan, pengrajin kerang, dan sebagainya. Bisa juga dengan membuat jaring yang digunakan untuk menangkap ikan mereka. Lalu dampak positif dan dampak negatif dari interaksi manusia itu juga ada. Jadi setiap interaksi tidak hanya menimbulkan manfaat, tetapi juga ada yang merugikan. Contoh dampak positif interaksi manusia misalnya mempercepat pembangunan, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, kemudian terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam dan tercukupinya kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk dampak negatifnya juga ada dari interaksi manusia tersebut. Misalnya mengganggu ekosistem alam. Misalnya tadi bila mereka tinggal di pantai, mereka menangkap ikannya menggunakan bom atau menggunakan racun. Tentu itu akan mengganggu ekosistem yang ada di laut. Kemudian mengganggu habitat atau flora dan fauna. Kemudian menimbulkan kerusakan dan lain sebagainya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial dan budaya. Kalau tadi kegiatan ekonominya ya, untuk peningkatan pembangunan ekonominya. Sekarang sosial budayanya. Yang dapat dilakukan adalah yang pertama, misalnya mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
Kemudian contohnya adalah kita masing-masing berasal dari daerah yang berbeda ya tentunya. Nah, di rumah masing-masing silahkan kalian gunakan bahasa daerah masing-masing sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan yang resmi atau formal bisa kita gunakan bahasa Indonesia. Itulah contoh-contoh yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan pembangunan sosial budaya. Kemudian ada lagi membentuk media penyiaran baik radio, televisi maupun internet yang berguna untuk menambah pengetahuan kita, untuk mengembangkan kemampuan kita. Nah, demikianlah penjelasan mengenai interaksi sosial yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.